Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan firman Tuhan yang berjudul Menikmati Perjalanan di Padang Gurun. Kita akan baca firman Tuhan di Keluaran 13 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ke-22. Demikian dituliskan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah gambaran perjalanan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Perjalanan di padang gurun tidaklah perjalanan yang mudah, dan apa yang dialami oleh bangsa Israel kita alami juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bukannya kita tidak dapat menikmati perjalanan hidup kita. Tuhan memberikan kita satu jaminan bahwa sekalipun kita berjalan di padang gurun kehidupan, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan, sehingga perjalanan kita bukan perjalanan yang penuh beban, tetapi justru menjadi pengalaman hidup yang menyenangkan, pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Satu hal yang diberikan oleh Tuhan pada perjalanan di padang gurun adalah penyertaannya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan bangsa Israel sudah mengalami bagaimana perjalanan mereka di padang gurun adalah perjalanan yang nyaman, karena ketika siang matahari terik dan panas itu begitu menyengat, tiang awan menjaga mereka dari panas dan dari terik matahari. Tiang awan menudungi mereka sehingga mereka tidak disakiti oleh sinar matahari yang begitu terik. Bahkan mereka tidak merasakan terlalu panas di perjalanan karena mereka berjalan di bawah tiang awan. Dan tiang api itu menyertai mereka dan selalu bersama mereka di malam hari, sehingga sekalipun malam itu amat sangat dingin di padang gurun dan banyak sekali hal yang menakutkan di padang gurun ketika gelap karena tidak ada satupun cahaya, tiang api itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk menjadi terang, untuk menjadi pelindung, untuk menjadi penghangat bagi mereka. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku. Kita harus menyadari bahwa perjalanan kita itu disertai oleh tiang awan dan tiang api, yaitu Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ia dinamai sebagai Allah Immanuel, artinya Dia tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian di padang gurun dunia ini, tetapi Dia berjalan bersama dengan kita, beserta kita, ada bersama-sama dengan kita. Tiang awan itu akan menjaga kita dari teriknya kesulitan, masalah, tantangan, dan juga panasnya kehidupan di dunia ini. Hal-hal sulit yang kita hadapi, ada masalah-masalah besar, ataupun kadang-kadang kita mengalami krisis yang kadang-kadang begitu menyakitkan dalam kehidupan kita. Ada tiang awan yang akan menjaga kita, tiang awan yang menudungi kita sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak diizinkannya untuk menghancurkan kita. Berlindunglah pada tiang awan itu. Jangan pernah jauh dari tiang awan yang berjalan di depanmu. Justru tiang awan itu adalah tempat yang paling aman untuk engkau berlindung di antara teriknya masalah, panasnya persoalan yang sedang kau hadapi. Dan ketika engkau mengalami ketakutan, ketika ada kekhawatiran, atau terkadang kehidupan kita melewati masa-masa suram, masa-masa gelap, ada badai yang menimpa, jangan pernah takut. Sadari bahwa Allahmu ada bersamamu sebagai tiang api, dan api itu pasti akan mengusir kegelapan apapun yang ada dalam kehidupanmu. Api itu pasti akan memberikan kehangatan di tengah-tengah kedinginan malam yang sangat menakutkan.
Dia akan menjaga, Dia akan melindungi, Dia akan menerangi, bahkan Dia akan menghangatkan kita sehingga tidak ada hujan badai, tidak ada malam yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu adalah satu keyakinan kita bahwa Allah, Tuhan kita Yesus, tidak pernah membiarkan kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan tanpa pertolongannya, tanpa penyertaannya. Tetapi kita harus terus berjalan di bawah tudung tiang awan itu, dari tiang api itu yang menjadi tuntunan kita, sehingga apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, bahwa mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Kita pun akan dapat terus berjalan, kita pun akan terus hidup di dalam kebaikan Tuhan, apapun kondisinya, baik dalam siang maupun dalam malam, baik ketika keadaan kelimpahan maupun di dalam kekurangan, waktu kita sakit maupun kita sehat, waktu kita kuat maupun kita lemah, kita terus punya keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita dan Dialah yang akan menguatkan kita melewati siang maupun malam. Dan satu kekuatan, keyakinan kita yang teguh adalah sepanjang perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam hari. Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang menolong, Allah yang memberkati, itu menjadi bagianmu dan bagianku sampai akhir hidup kita. Kalau kita betul-betul menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna ini, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, dan kita bisa melewati masa-masa di padang gurun ini dengan menikmati penyertaan, berkat, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.